Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kembali kita bertemu dalam kajian kita, lanjutan tentang doa. Pendengar dimanapun berada, ternyata doa adalah senjata terhebat, terbaik bagi umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam Al-Qur'an, pertama surat Al-Mu'min atau surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Akan aku beri apa yang kamu minta. Maka itu setiap doa yang dimohonkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sebenarnya adalah bagian dari usaha kita untuk merubah keadaan kita. Di samping usaha secara fisik, secara rohani, dan juga perlu dimohonkan kepada Allah setiap usaha-usaha yang kita lakukan. Karena Allah pernah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah atau mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Salah satu untuk mengubah keadaan kita adalah berdoa kepada Allah. Dan usaha kita dalam berdoa ini, pemirsa yang dimuliakan, adalah dengan mencari waktu dan tempat-tempat terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu dan tempat terbaik untuk berdoa. Inilah yang akan kita bahas kali ini. Pertama, waktu yang terbaik berdoa pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakan tentang hari Jumat. Faqala fihi sa'atun, ada pada hari Jumat itu terdapat suatu saat yang tidak dijumpai, la yuwafiquha abdu muslim, tidak dijumpai di saat-saat yang lain oleh seorang muslim kalau dia berdoa wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'a illa a'tahu iyahu. Apabila seorang muslim melaksanakan solat dan berdoa kepada Allah pada waktu saat itu, maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa-doa yang dimohonkan pada saat itu adalah dikabulkan oleh Allah. Lalu Nabi mengisyaratkan wa asyara biyadihi yukallihuha, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya pada saat itu adalah sangat singkat. Ada para ulama menjelaskan yaitu pada sore menjelang matahari terbenam pada hari Jumat. Tapi ada juga yang menjelaskan adalah waktu antara dua khutbah. Tapi yang jelas, permisa yang dimuliakan, pada hari Jumat ada waktu terbaik, saat-saat terbaik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita gunakan Jumat yang mulia ini untuk bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang terbaik untuk berdoa adalah antara azan dengan iqamat. Antara azan dengan iqamat. Sebenarnya di waktu
selesai melaksanakan azan, mengumandangkan azan seorang muazin, ada waktu jegal antara azan dengan iqamat. Ya. Karena azan itu adalah pengumuman. Jadi ada beberapa amalan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan antara azan dengan iqamat. Di samping berdoa kepada Allah, juga berselawat, ya kan? Nah, doa ini adalah mustajab di waktu antara azan dengan iqamat. An Anas Ibnul Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamah. Lafaz ini dari Abu Daud. Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ditolak doa yang dipanjatkan, yang didoakan, yang dimohonkan kepada Allah antara azan dan iqamat. Maka itu selesai muazin mengumandangkan azan, lalu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum iqamat dikumandangkan. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, ini yang kedua. Yang ketiga adalah waktu yang terbaik untuk berdoa adalah di waktu kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah menyatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidu fa'aksirud doa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khaliknya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu dia sujud. Waktu dia sedang tersungkur kepada Allah dalam solatnya, apakah solat wajib, apakah solat sunat, lalu dia berdoa kepada Allah. Faksiru doa, maka banyak-banyaklah berdoa. Terutama tentu dalam solat wajib diutamakan adalah doa-doa yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah di waktu kita sujud dalam sholat. Tetapi dalam sholat sunat, para ulama membolehkan dengan doa-doa yang lain dalam sujudnya. Malahan ada yang membolehkan doa dalam bahasa Indonesia, tetapi hanya dalam hati saja di dalam sholat sunat. Pemirsa yang dimuliakan, waktu kita sujud itu adalah waktu terbaik dan terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu fa'aksiru doa. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam yang terakhir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lail ila sama'id dunya. Nabi mengatakan dari Abi Hurairah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya, hinna yabqa sulusul lail akhir. Yaqulu man yud'uni fa astajiba lahu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah mengatakan, siapa yang berdoa pada saat ini, maka Allah akan menjawab,
akan mengkabulkan doanya. Maka itu pemirsa yang dimuliakan, waktu yang terbaik, dan itu adalah tidak ada hijab antara kita dengan Allah di sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menjawab doa hambanya yang berdoa, termasuk man yastaghfiruni fa'ghfirallahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya. Begitu dekat. Maka itu kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, bangunlah malam dan berdoalah kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi setiap permasalahan kita. Jika kita mengalami kesempitan dalam hidup ini, apakah kesempitan hati, kesempitan cara berpikir, dan kesempitan ekonomi, dan kesempitan yang lain, mohonlah tengah malam itu, sepertiga malam yang terakhir itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan. Di waktu kita merasakan diri kita penuh dengan dosa, kesalahan, tentulah manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka bangunlah kepada malam yang sepertiga itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang terbaik, di waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sepertiga malam yang terakhir. Yang kelima, waktu yang terbaik untuk berdoa, pemirsa yang dimuliakan, adalah di waktu kita sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yaruddu du'atuhum al-imamu adil was-shaim hatta yuftira wa da'watul mazlumi yarfa'uhallahu duna. Ada 3 komponen manusia, 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah doanya pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga adalah doanya orang-orang yang sedang teraniaya. Maka itu pemimpin yang adil, maka doanya adalah makbul. Kemudian orang-orang yang sedang berpuasa, apalagi sekarang kita dalam keadaan bulan Ramadan, sedang berpuasa wajib, maka itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus lagi doa kita terhadap wabah yang terjadi hari ini, yang sudah menyempitkan kehidupan kita, sudah membatasi gerakan kita dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan umat Islam yang sedang berpuasa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jauhkan kita, Allah hancurkan segera virus-virus yang mewabah pada hari ini. Kemudian orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang sedang dizalimi, maka doanya adalah makbul. Pemirsa yang dimuliakan, ini adalah waktu kondisi yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tempat-tempat yang terbaik untuk berdoa. Kalau di negeri kita ini sebenarnya memang tidak ada tempat yang terbaik kecuali hanya masjid untuk berdoa, karena adalah tempat suci dan rumah Allah. Tetapi di waktu ada kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, maka ada beberapa tempat untuk berdoa yang terbaik. Umpamanya di Masjid Nabawi di Madinah, kita sempat pergi ke Raudah, umpamanya. Ma baiti wa mimbari riyadu min riyadil jannah. Kata Rasulullah, ada satu tempat antara rumahku dan mimbarku, ada sebuah taman yang disebut dengan taman surga, yaitu Raudah. Maka itu di waktu kita sempat masuk ke dalam Raudah, maka banyaklah berzikir, banyaklah baca Quran, kemudian laksanakanlah solat sunat di situ. Nah, terutama sekali juga kita melakukan berdoa di Raudah bagi orang-orang yang sempat
berkunjung baik haji ataupun umrah di Masjid Nabawi. Yang kedua, di Masjid Nabawi itu sendiri adalah afdol untuk berdoa. Maka itu solat di Masjid Nabawi sebenarnya nilainya adalah 1000 kali lipat daripada solat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Jadi 1000 kali lipat kita solat wajib ya dibandingkan dengan solat di masjid yang lain. Jadi waktu kita berada di Masjid Nabawi, jika kita solat di situ 1 kali, umpamanya solat subuh 1 kali di Masjid Nabawi, sama nilainya 1000 kali solat di masjid di Indonesia ini dengan berjamaah. Kalau 1000 kali kita solat subuh, berarti lebih kurang 3 tahun kita solat subuh di berjamaah di tempat kita, di masjid kita, itu sama dengan 1 kali kita solat subuh di Masjid Nabawi. Maka itu berdoa pun adalah tempatnya terbaik di Madinah, itu di Masjid Nabawi. Pemirsa yang dimuliakan, kemudian di waktu kita sempat pergi apakah umroh atau haji ya ke Makkah Mukarramah, maka itu ada beberapa tempat di Makkah yang bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu nilainya kalau kita beribadah salat itu nilainya adalah 100.000 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita sholat subuh 1 kali di Masjidil Haram, sama nilainya dengan sholat subuh berjamaah di masjid kita di Indonesia dengan 100.000 kali lipat. Maka itu Buya Hamka dulu pernah ditanya tentang hukum. Bagaimana hukumnya orang berulang-ulang untuk haji dan berulang-ulang untuk umroh. Maka Buya Hamka hanya menanyakan, apakah Bapak sudah pergi haji atau sudah pergi umroh? Belum Buya. Kalau begitu pergilah dulu haji atau pergilah dulu umroh dan Bapak akan menemukan jawabannya. Salah satu kenapa orang ingin kembali untuk pergi haji dan umroh adalah karena di situ ada tempat-tempat yang mustajab berdoa. Tempat-tempat terbaik untuk beribadah. Di Masjidil Haram umpamanya. 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid di luar Masjidil Haram. Pemirsa yang dimuliakan, di Masjidil Haram itu ada berapa tempat terbaik untuk berdoa. Ya, pertama ya di Hijr Ismail, itu juga terbaik berdoa. Yaitu ada lingkaran kecil ya di sebelahnya Hajar Aswad, ada nanti ketemu ada lingkaran kecil namanya Hijr Ismail. Hijr artinya adalah batu, Ismail adalah Nabi Ismail dulu di masa kecilnya, di waktu masih kecil menyusun-nyusun batu di situ, maka itu disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Maka itu dilarang sholat wajib di dalam lingkaran yang kecil itu, tetapi dibolehkan sholat sunat. Itu pertama tempat yang terbaik berdoa di samping Masjidil Haram. Yang kedua ada namanya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, ada di antaranya itu. Maka itu kita berdoa. Ya, lihatlah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu, lalu kita coba menghadap di situ kepada Allah, itu adalah tempat yang terbaik berdoa. Di samping di sebelahnya ada makam Ibrahim, maka itu di makam Ibrahim juga terbaik berdoa. Kemudian kita pindah ke belakangnya, ada Safa, ada Marwah. Di Safa Marwah juga terbaik untuk berdoa. Kita naik ke bukit Safa dan kita naik ke bukit Marwah, maka di situ adalah tempat terbaik berdoa. Pemirsa yang dimuliakan, khusus untuk jemaah yang sedang haji, mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13, maka itu mulai dari Arafah, Al-Hajjul Arafah. Jadi ada satu momen yang terbaik di Arafah itu untuk berdoa kepada Allah, tanggalnya tanggal 9,
tempatnya adalah di Arafah, waktunya setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu wukuf. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala juga turun ke langit dunia dan menjawab doa-doa hamba-hambanya yang berdoa pada waktu itu. Maka sebenarnya haji intinya adalah Arafah, dan di Arafah itu adalah semua doa dikabulkan oleh Allah, dan tiket-tiket surga disebarkan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan waktunya di waktu tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Pemirsa yang dimuliakan, inilah kira-kira tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab berdoa. Mari kita gunakan, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.